Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyani Nursyabani dari Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan menyampaikan rancangan riset akademik saya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dari program studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Peminatan Industri Halal, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Riset akademik yang akan saya lakukan, saya beri judul Strategi Peningkatan Preferensi Halal Konsumen untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Halal. Ada 3 pokok bahasan yang ingin saya sampaikan, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Dilatar belakangi dengan adanya potensi ekonomi syariah global yang mencapai 2,02 triliun US dollar, di mana saat ini Indonesia sangat berpeluang untuk mengembangkan industri halal, terutama pada sektor makanan dan minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik. Produk halal itu sendiri harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen Muslim. Dengan begitu, perlu adanya pendalaman terkait faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen Muslim secara lebih mendalam, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pasar produk halal. Pada perkembangannya, saat ini produk halal tidak hanya untuk konsumen Muslim saja, tetapi untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Industri halal di Indonesia tentunya perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu berkompetisi di pasar internasional. Berdasarkan permasalahan yang telah saya sampaikan, melahirkan 3 pertanyaan penting untuk bisa menjawabnya. Yang pertama, bagaimana kondisi industri halal di Indonesia saat ini? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan preferensi halal konsumen? Dan yang ketiga, bagaimana strategi peningkatan preferensi halal konsumen untuk meningkatkan daya saing industri halal? Ketiga pertanyaan tersebut menjadi acuan dalam merumuskan tujuan penelitian ini. Penelitian ini tentunya bermanfaat sebagai rekomendasi kepada pihak terkait dalam meningkatkan preferensi halal konsumen untuk meningkatkan daya saing industri halal dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini melingkupi bahasan yang berfokus pada peningkatan daya saing industri halal yang berdasarkan pada strategi peningkatan preferensi halal konsumen. Bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait preferensi. Preferensi adalah kecenderungan seseorang dalam memilih suatu produk yang didasarkan atas keinginan, kepentingan, dan seleranya. Dalam hal ini, konsumen diharapkan mampu membedakan setiap produk yang akan dihadapinya serta membuat daftar referensi atas seluruh produk tersebut. Yang kedua adalah daya saing. Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditi untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk dapat bertahan di dalam pasar tersebut. Yang ketiga adalah industri halal. Industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariat Islam. Dan yang keempat adalah analisis lingkungan, di mana tahap awal dalam proses formulasi strategi adalah menganalisis dan mendiagnosis secara menyeluruh faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi perusahaan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Berikut kerangka penelitian yang dimulai dari diidentifikasinya kondisi industri halal di Indonesia saat ini, lalu dilakukan identifikasi preferensi halal konsumen dengan menggunakan analisis evaluasi faktor internal dan analisis evaluasi faktor eksternal, kemudian dirumuskan alternatif strategi peningkatan preferensi halal konsumen untuk meningkatkan daya saing industri halal dengan menggunakan analisis SWOT, lalu pengurutan strateginya menggunakan analisis KSPM, lalu didapatkan rekomendasi strategi terbaik dalam tujuan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di daerah Jabodetabek, Indonesia pada bulan Mei hingga Juli 2024, di mana teknik penentuan respondennya menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel yang diambil itu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pakar yang kompeten terkait industri halal, serta masyarakat umum yang memiliki kecenderungan pada halal lifestyle. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data. Yang pertama data primer, menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh data kondisi industri halal di Indonesia saat ini, dan kuesioner untuk memperoleh data faktor-faktor yang memengaruhi preferensi halal konsumen. Yang kedua, data sekunder berupa studi literatur untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik penelitian yang bersumber dari buku, tesis atau skripsi, jurnal, dan internet. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan beberapa metode. Yang pertama adalah analisis evaluasi faktor eksternal, analisis evaluasi faktor internal, matriks internal eksternal, matriks SWOT,
strength, weakness, opportunity, threat, dan analisis QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Berikut data pustaka yang digunakan dalam menyusun laporan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.